Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke, ini ada satu buah blade sudah jambrong. Motor ini untuk ejekan pencari nafkah, guys. Ini digunakan untuk ke kebun, yaitu untuk muatan berat. Dan posisi motor ini yaitu suara kemelotok di bagian mesin. Ketika digas, suara mesin kemelotok itu semakin keras. Ini di bagian suara itu berada di bagian produk kopling atau produk ganda. Dan suara itu seperti suara karet kopel juga bisa, seperti kelahar askrek juga bisa, dan juga seperti suara stang yang sudah oblak. Lebih jelasnya kita akan bongkar dulu pada bagian mesin motor ini. Kita lihat apa saja yang menyebabkan suara motor ini bunyi kemelotok. Oke, ikuti terus video saya. Untuk posisi karet kopel ini juga sudah kena, sudah ada pelonggaran, cuman yang lebih parah kita lihat di bagian ini di bagian askrek itu ada pergerakan yang sangat parah di bagian kelahar askrek. Itu salah satu penyebab kenapa di saat motor digas suara itu lebih kencang, suara kemotoknya, dan ketika langsam suaranya agak berkurang. Oke, kita akan bongkar semua dulu bagian mesin. Ini sudah ada pelonggaran di bagian karet kopel, sudah ada selak pergerakan, dan di bagian mangkuk pada produk ganda sudah ada kelainan. Ini yang menyebabkan bagian produk sedikit karena sudah kalah di bagian mangkuk produk ganda. Itu bisa teman-teman lihat di bagian kelahar askruk terlihat sudah goyang naik turun.
Wadadadaw, di bagian saringan oli. Inilah jika teman-teman menggunakan lem yang berlebihan. Ini semua lem yang berbentuk keras. Ini lem yang sangat berlebihan. Ini kotoran ini berasal dari lem pembongkaran pada sebelumnya. Ini tapi bukan saya yang membongkar ini. Ini yang menyebabkan posisi oli naik ke atas tidak normal, sehingga mengakibatkan mesin panas dan mempengaruhi dan juga bisa mempengaruhi kelahar dan juga stang sehat. Karena oli pada motor bleed atau Supra itu dia naik ke atas itu melewati lubang yang di bagian saringan oli, itu naik ke atas lalu ke otomatis pompa oli lalu berjalan ke depan. Ini menghambat jalurnya oli dan mengakibatkan oli cepat panas. Ini dampak dari lem yang berlebihan. Dan buat teman-teman semua yang menggunakan lem jika membongkar motor atau khususnya untuk para pemula, jangan berlebihan menggunakan lem. Usahakan gunakan lem yang lebih halus, jangan lem yang berbentuk lem yang beku seperti lem steel. Ada yang lem yang beku seperti lem steel sehingga keras jika kita gunakan, dan kelebihan lem itu masuk ke dalam mesin. Oke, dan terpaksa motor ini kita turunkan mesin karena kendalanya yaitu di bagian kelahar askruk. Ini gigi bintang kita lepas dulu, kita amankan supaya tidak hilang. Jika teman-teman membongkar ingin menurunkan mesin, usahakan dijabut dan diamankan bagian ini berbentuk kelahar bambu yang di gigi bintang atau gigi pengantar. Usahakan untuk dijabut semua. Oke, kita lihat di bagian seher dan juga rantai keting seperti apa posisinya. Dan bisa teman-teman lihat ini di bagian mesin, ini motor untuk kebun, lumpur pun sampai ke atas. Ini terbukti bahwa motor ini terendam karena dalamnya bagian rem. Tapo apa ini malam-malam ini ya nak tinggi dia lah agak sau lah gì là lấy xây lấy yang itu nih ada diam be kira kopi lo pilih xây lah pas nih ji pas nih bay nuang ah oh merasa salah keteng langsung tawa karena banyak nyawa colan uang nyemprot nggak gede oleh Untuk poringan ini ada goresan itu sedikit di bagian bawah, cuman masih posisi aman. Dan kita lihat kerak pada posisi piston, keraknya numpul guys. Ini yang menyebabkan ngempos. Pengaruh juga di ruang bakar karena kerak terlalu tebal.
Dan ini lem baru, ini baru dibuka oleh pemiliknya atau siapa nggak tahu. Ini dia ganti rantai keteng, dia kira bunyi kemelotok pada bagian motor ini, yaitu dikira rantai keteng sudah baru, dia buka sendiri. Dan kita lihat ke bagian dalam. Dan ini pada bagian piston ada goresan di atas. Dan kita lihat bagian ring. Nah, ini di bagian ring yang menyebabkan ada goresan di bagian atas karena salah dalam pemasangan ring. Ini ring 2 seharusnya ring 1 dipasang di ring 2 dan ring 2 seharusnya dipasang di ring 1. Oke guys, kita turunkan mesin dulu, kita lanjut ke bongkaran bagian tengah mesin. Kita lihat bagian kelahar dan juga stang seher. Oke, bagian askruk ini sudah kita belah mesinnya. Jika kita putar dia tidak bunyi karena kenapa? Karena ada masih sisa oli di sini. Cuman jika kita bersihkan menggunakan oli, ini pasti bunyinya akan kasar. Dan juga kita dengarkan stang. Sudah bunyi. Dan ada kelonggaran yang sudah agak parah. Goyang kiri kanan itu. Inilah yang menyebabkan suara krusuk-krusuk di bagian mesin dan juga kemotok. Kita lihat di bagian rasio. Biasanya ini untuk motor bleed atau F1 sulut, biasanya sering masalah di gigi rasio. Oke, untuk gigi rasio aman. Tapi ini di bagian asgir atau asgi tarik ini sudah sepertinya sudah pernah habis, dan ini sudah main las ditambah untuk surinya. Ini pembuatan manual. Ini juga kita ganti karena kita ambil amannya karena sudah turun mesin, jadi sekalian kita bongkar, kita ganti di gigi tarik. Dan caranya untuk mengetahui bunyi yang kasar pada kelahar askruk, kita cuci menggunakan bensin terlebih dahulu bagian kelahar. Kita bersihkan sisa oli yang ada di kelahar, dan kita akan dengarkan suara dari bagian kelahar askruk atau bunyi atau tidak. Nah, ini setelah kita cuci menggunakan bensin. Nah, ini sebelah bagian as kopling yang arah ke peluru kopling yang sangat parah bunyinya. Oke, dan saya perlihatkan juga yang menyebabkan buntu di saringan oli, yaitu ini menggunakan lem yang keras dan juga berlebihan. Ini
Inilah yang masuk ke bagian oli pembuangan. Dampaknya bisa sangat fatal juga karena hal yang sepele. Ini jenis lem yang membeku yang keras, yang menyebabkan buntu di bagian saringan oli dan oli tidak normal. Oke, mungkin itu saja untuk video saya kali ini tentang permasalahan motor Blade yang bunyinya kasar. Semoga bermanfaat. Ikuti terus video selanjutnya untuk pemasangan di bagian mesin Blade ini. Salam pemula dan salam subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.